Memilih Syiah atau Wahabi? Saya orang Sunni, nyantri di pesantren Sunni, dan kuliah di kampus Sunni. Sampai detik ini, dan insya Allah sampai akhir hayat, saya akan memegang teguh ajaran kesunian itu. Tapi, kalau disuruh memilih untuk menjadi Wahabi atau Syiah, terus terang, saya lebih simpatik pada ulama-ulama Syiah ketimbang tokoh-tokoh Wahabi. Apa gerangan yang membuat saya lebih tertarik pada kelompok pertama itu? Barangkali ini alasan yang sangat subjektif. Tapi, subjektivitas yang beralasan kadangkala bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh sebagian orang. Posisi utama saya jelas bahwa saya tidak setuju dengan doktrin-doktrin mendasar dalam ajaran Syiah. Juga tidak mengamini pandangan-pandangan keagamaan yang kerap didengungkan oleh orang-orang Wahabi. Tapi kenapa saya lebih simpatik kepada Syiah ketimbang Wahabi? 1. Orang Syiah itu tradisi filsafatnya sangat kaya. Para pemikirnya berlimpah dan karya-karya intelektualnya telah banyak mewarnai alam intelektual Islam. Tabai, Bakir Sadr, Mulla Sadra, Mutahari, Mujafar, Abdul Jafar Rifai, Taqi Misbah, Kamal Haidari, dan lain-lain adalah beberapa nama yang bisa kita sebut untuk menggambarkan ketangguhan intelektual kaum Syiah itu. Terlepas dari penyimpangan dan ketidakselarasan pandangan mereka dengan kaum Sunni, yang jelas mereka ini adalah para pemikir besar. Bakir Sadr sampai saat ini adalah salah satu filsuf favorit saya. Bagi saya, pelajar filsafat Islam yang belum mengenal Bakir Sadr tidak jauh beda dengan pelajar hadis yang belum menelaah Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya bukunya Bakir Sadr sepanjang saya belajar filsafat yang benar-benar nyaris membuat saya meneteskan air mata. Karena saking kagumnya saya akan ketajaman pemikiran manusia yang satu itu. Kagum bercampur rasa haru. Dia menulis buku yang berjudul Falsafatuna dan Al-Usus, Al-Mantikiyah, Al-Istiqro. Dua buku yang tidak mungkin bisa Anda nikmati kecuali setelah mengunyah dasar-dasar logika dan sejarah pemikiran filsafat. Saya sering menyarankan adik-adik kelas saya dan juga para pembaca melalui salah satu buku yang saya tulis untuk menelaah dua kitab filsafat yang sangat keren ini. Buku-buku yang saya tulis adalah seperti ilmu mantik, logical fallacy, ilmu makulat, ilmu debat, dan lain-lain. Orang itu benar-benar jenius. Saya sangat kagum bagaimana dengan orang-orang Wahabi. Udah dipastikan ya, beliau sama orang-orang Wahabi. Apa ada filsuf dari kalangan Wahabi? Apa ada nih filsuf dari kalangan Wahabi? Kalau mau tertawa, tolong jangan ditahan, tertawa aja. Oke, lanjut ya. Lihatlah cara berpikir orang Wahabi secara umum. Tatap pola komentar mereka ketika berselancar di media sosial. Simak juga cara mereka ketika mengemukakan ketidaksetujuan atas suatu pendapat. Saya suka dibuat geli oleh kedangkalan mereka-mereka itu. Kenapa bisa begitu? Jelas, salah satu sebabnya mereka tidak mau mendalami ilmu-ilmu rasional yang dapat mengekarkan nalar seperti yang dilakukan oleh orang-orang Sunni dan Syiah. Konsekuensinya hanya kedangkalan demi kedangkalan yang kita dapat. Andai kata ada orang Saudi yang menghadirkan istana termewah untuk saya agar saya memeluk ajaran Wahabi dan menyebarluaskan mazhab itu, saya tidak akan sudi. Memeluk ajaran Wahabi sama saja dengan menggadaikan anugerah terbesar yang telah Tuhan berikan, yaitu keimanan dan akal sehat. Itu alasan pertama. Kedua, orang Syiah tidak suka mengkafir-kafirkan atau menyesat-nyesatkan pihak lain dengan cara-cara yang vulgar. Singkat kata, cara berpikir mereka jauh lebih terbuka ketimbang kelompok itu. Lain cerita dengan orang-orang Wahabi.
Sebagai konsekuensi dari kedangkalan berpikir mereka, mereka juga seringkali menunjukkan kedangkalan sikap. Sedikit-sedikit nyesatin orang, sedikit-sedikit dikatakan menghina Islam, sedikit-sedikit kafir. Aduh, lucunya mereka sering mengajak orang untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, Al-Quran dan Sunnah yang mana? Ya, Al-Qurannya jelas, Al-Quran yang kita baca, tapi menurut versi pemahaman mereka. Dan itulah Islam. Mending kalau punya cara berpikir yang canggih. Dangkalnya kadang gak ketulungan. Pokoknya gaya berpikir orang Wahabi itu menggelikan lah intinya. Bagaimana dengan orang Syiah? Saya tidak ingin menolak fakta bahwa di kalangan Syiah sendiri ada kelompok-kelompok ekstrim yang tidak kalah dangkal dengan orang-orang Wahabi itu sendiri. Jangankan di Syiah, di kita juga sebenarnya ada. Memang orang-orang semacam itu akan selalu ada dalam tubuh setiap mazhab dan setiap agama. Tapi dalam tubuh mazhab Wahabi, saya melihat orang-orang semacam itu lebih banyak dan lebih sering tampil di hadapan publik. Wajar kalau kita berkesimpulan begitu. Anda boleh berbeda pandangan dengan saya, tapi fakta di lapangan akan menjadi saksi yang sebaik-baiknya. Mazhab Syiah memiliki ulama-ulama yang berpandangan moderat. Dalam mazhab Wahabi juga mungkin ada, tapi saya jarang melihat. Yang sering terlihat justru orang-orang yang berlumur kedangkalan berpikir itu. Jadi, milih Wahabi atau Syiah? Kalau pilihannya ada 3, jelas saya tidak akan memilih kedua-duanya. Saya ingin menjadi Sunni Asy'ari sesuai yang diamanatkan oleh alma mater saya sendiri. Tapi, kalaulah harus dipaksa, saya lebih memilih mazhab Syiah. Tentunya Syiah yang moderat, yang memiliki tradisi intelektual yang kaya, tidak seperti kelompok Wahabi yang suka menyesatkan dan mengkafirkan sesama ulama panutan saya, Syekh Yusri. Setiap hari kerjanya mengkritik ajaran Wahabi. Sekuat tenaga beliau ingin menjauhkan umat Islam dari mazhab itu dengan alasan bahwa menurut beliau mazhab Wahabi itu merupakan fitnah di zaman ini, fitnatul zaman. Tapi saya jarang melihat beliau mengkritik Syiah. Meskipun beliau juga menolak, dalam arti tidak setuju dengan sejumlah pandangan-pandangan keagamaan mazhab itu. Ini hanya soal pilihan saja, terserah Anda mau ikut yang mana. Tapi kalau mau iman Anda selamat dan nalar sehat Anda terawat, jauhilah mazhab Wahabi itu. Terima kasih.